Halo sahabat UPK Tutor. Jadi pada kali ini aku mau ngasih tutorial tentang gimana sih cara kita ngebersihin kipas dan nge-repaste sebuah laptop. Tapi sebelum kita mulai, kita juga harus menyiapkan beberapa barang. Yang pertama adalah tisu atau lap bersih. Lalu yang kedua ada kartu bekas atau alat pembuka casing bagian belakang laptop. Nah, kita juga perlu kuas nih buat ngebersihin debu-debu yang ada di dalam laptop. Selanjutnya kita itu perlu yang namanya thermal paste, dan ini terserah teman-teman mau pakai dari merek apapun itu. Yang terakhir dan yang paling penting, kita itu perlu obeng buat ngebuka baut-baut yang ada di dalam laptop. Langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertamanya adalah kita harus ngebalik laptopnya terlebih dahulu, dan seperti yang teman-teman lihat di sini itu ada 10 baut. Nah, ke 10 baut ini semuanya harus kita buka dong. Aku saranin buat teman-teman ngebuka bautnya itu secara berurutan. Misalnya dari bagian tengah, terus lanjut ke bagian baut di sekelilingnya. Setelah kita membuka baut pertama, jangan lupa buat narik si kedi keluar dulu ya teman-teman. Kalau kedinya sudah keluar, bisa ditaruh aja di tempat lain terlebih dahulu karena belum kita pakai sekarang. Lalu kita lanjut aja sampai semua baut yang lainnya juga udah kita buka ya. Lanjut, aku ambil lagi kartu bekas yang tadi udah aku siapin buat ngebuka casing bawah dari laptop. Perlu diingat ya teman-teman, buat ngebukanya itu cukup pelan-pelan aja dan jangan terlalu dipaksa. Takutnya itu malah nanti ada yang patah nih dari casingnya. Kalau casingnya udah kebuka, nanti bisa teman-teman taruh aja di tempat yang lain ya. Inilah tampilan bagian dalam dari laptop yang sedang kita servis. Di laptop ini ada 5 baut yang harus dibuka pada bagian penutup prosesor. Kebetulan sekali di laptop ini sudah ada angka pada setiap baut, dimulai dari baut pertama hingga baut kelima. Jadi aku tinggal ngebuka bautnya itu sesuai urutan dari angka 1 sampai angka 5. Kalau semisal penutupnya sudah terbuka, teman-teman bisa angkat aja penutupnya ini dan kita letakkan di tempat yang lain. Selanjutnya, kita harus melepaskan kabel kipas. Namun, kalau teman-teman perhatikan, di sini itu ada baut penahan kipas, yang mana kalau tidak kita lepaskan terlebih dahulu, nanti pas kita ngangkat kipasnya itu kemungkinan bisa patah. Nah, jadi kita lepaskan dulu nih baut yang satu ini, dan kalau sudah selesai, barulah kita lanjut ke bagian kabelnya. Nah, untuk mencabut kabel kipasnya, teman-teman bisa mulai dengan menggoyang-goyangkan kabelnya ke kiri dan kanan pelan-pelan, terus kita tarik ke bagian atas. Teman-teman, sebelum kita benar-benar bisa melepaskan kipasnya, kita harus melepas yang namanya kabel WiFi card. Jadi kabel itu tinggal kita cabut aja, kemudian kedua kabel yang berwarna hitam dan abu-abu ini kita lepaskan dari yang sebelumnya mengelilingi kipas. Kita lepaskan pelan-pelan, jadi satu persatu aja, nggak perlu terlalu kuat juga ya teman-teman, karena kabelnya itu tipis. Nah, kalau udah, akhirnya kipasnya bisa kita angkat dan laptopnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu karena kita akan lanjut dengan pembersihan kipas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu untuk ngebersihin kipasnya. Di sini kita cuma perlu kuas aja dan tinggal kita gosok-gosokkan ke kipasnya. Pertama kita mulai dari bagian depan, kalau udah tinggal kita balikkan aja dan bersihkan bagian belakang. Teman-teman juga jangan lupa buat ngebersihin bagian atas kipas. Nah, kalau udah, dari video juga nampak kalau aku tuh ngetokin kipasnya beberapa kali ke arah meja karena aku mau ngebersihin debu yang mungkin masih terperangkap di dalam kipas.
Selanjutnya, ambil kembali bagian tutup prosesor dan bersihkan sisa-sisa thermal paste yang masih menempel menggunakan kain lap atau tisu dalam keadaan kering. Pada saat ngebersihin ini tuh memang kita harus sedikit sabar karena thermal paste-nya itu susah buat dihilangkan ya teman-teman. Kita bersihkan sampai kedua bagian ini benar-benar bersih dan tidak ada sisa-sisa yang masih menempel. Karena bagian penutup prosesor sudah bersih, sekarang kita lanjut buat ngebersihin bagian prosesor dan juga VGA laptop dari sisa thermal paste. Seperti biasa nih teman-teman, ngebersihinnya juga cukup pelan-pelan aja pakai tisu atau lap bersih. Nah, kalau udah bersih kayak gini, kita lanjut buat ngebersihin sisa-sisa kotoran yang ada pada motherboard. Dan untuk ngebersihinnya itu kita cuma perlu kuas saja. Kita bersihin pelan-pelan dan pastikan tidak ada debu atau kotoran yang masih menempel. Sekarang ambil thermal paste yang tadi sudah kita siapkan, kita buka dari packagingnya dan tinggal kita buka aja bagian penutupnya. Lalu kita oleskan sedikit aja ke bagian prosesor dan juga bagian VGA laptop, dan untuk ukurannya itu kira-kira seukuran setengah butir beras aja. Pasang kembali penutup prosesor dan juga pasang lagi bautnya sesuai nomor yang sudah tertera dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, pada saat kita masang bautnya ini, teman-teman boleh muter obengnya itu 2 kali kalau semisal ada bunyi klik waktu diputer. Takutnya kalau dipaksa buat muter langsung kenceng itu tuh nanti malah ada yang patah. Jadi akan lebih baik kalau kita muter obengnya itu cukup pelan-pelan aja dan masangnya juga jangan terlalu kenceng ya. Lanjut, kita kembalikan kipasnya ke tempat asalnya dan kita susun kembali kabel WiFi cardnya. Nah, dalam penyusunannya ini teman-teman harus memperhatikan dengan seksama agar tidak ada kabel yang pada pemasangannya ini ternyata terpelintir atau mungkin terlipat. Pasangnya juga cukup pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman. Dan kalau udah, tinggal kita colokkan aja ke bagian colokannya. Kalau semisal teman-teman lupa nih antara urutan warnanya itu yang hitam atau yang abu-abu terlebih dahulu, biasanya di samping colokan itu akan ada inisial dari warna kabelnya. Nah, misalnya pada laptop ini akan ada inisial huruf B untuk kabel black atau kabel hitam. Kalau kipasnya sudah dipasang, teman-teman juga jangan lupa buat pasang kembali baut yang tadi dipakai buat menahan kipasnya ya. Kalau dirasa sudah cukup kenceng, sekarang saatnya kita buat kembali menyambungkan kabel dari si kipas. Langkah selanjutnya adalah untuk memasangkan kembali casing yang tadi kita lepas. Di sini kita pasangnya juga pelan-pelan aja dan juga dengan penuh perhatian. Kalau casingnya sudah terpasang sempurna, teman-teman jangan lupa untuk memasukkan kedinya kembali ke dalam laptop. Lalu kita pasang lagi semua baut yang tadi kita buka.
Nah, di sini juga perlu diingat untuk memasangkan bautnya itu sesuai urutan seperti yang awal. Jadi kalau aku mulai dari bagian tengah dulu, kemudian ke bagian di sekelilingnya. Akhirnya kita tiba di langkah terakhir. Kita hanya perlu membersihkan sisa-sisa thermal paste yang menempel pada bodi laptop. Kemudian kita balikkan laptopnya dan kita hidupkan dengan menekan tombol power. Kita pastikan bahwa laptopnya telah berfungsi secara normal. Dan demikianlah untuk tutorial kali ini. Jumpa lagi.